Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
الوباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Umi Hana. Kita simak baik-baik sebagai pepatah dan bekal kita hidup, khususnya bagi calon mempelai, umumnya bagi kita pengantin yang sudah lawas. Kepada Umi Hana dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya mursidah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Almarhum beserta Astuti, juga keluarga besar dari Bapak Haji Anda Suhanda Kep dan Sulistiana, juga ibu-ibu jamaah pengajian Majlis Taklim Wahdatul Jannah beserta Majlis Taklim, juga para undangan dan ibu-ibu bapak-bapak yang semua sudah hadir di sini. Khusus calon mempelai Neng Putri ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah limpahkan berbagai keberkahan Allah. Ibu-ibu, alhamdulillah kita semuanya bisa melangkahkan di haflah barokah ini dalam rangka tasyakur binikmat pernikahannya. Tasyakur binikmat pernikahnya dari Ananda Putri Seliarilia dengan Ari Revariana. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Ananda berdua menjadi sepasang suami istri yang insya Allah saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menguatkan di kala lelah, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan dalam kebahagiaan, saling menyempurnakan dalam peribadahan, dan mudah-mudahan ketika besok sesudah akad Ananda menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, cepat diberikan karunia oleh Allah berupa anak yang soleh dan soleha, diberkahkan segala sesuatunya, panjang umur, taat, sehat dan istiqomah serta husnul khotimah. Keluarga besar Ibu Martin mudah-mudahan dengan besannya diberkahkan segala sesuatunya, berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, hajat urusan dunia dan akhiratnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa li mustajabi suratul Fatihah wa li mujizati suratul Fatihah ya farijal hammi
wa ya kasifal ghammi wa ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya dafi al-bala'i ya Allah, ya dafi al-bala'i ya Rahman, ya dafi al-bala'i ya Rahim, idfa'anna minal bala. Taqabbalallahu minniyataha Putri Seliarlia dengan Mas Ari Revariana bil barokati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap terpasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan perintahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acaranya besok mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, jauh dari berbagai kemadorotan. Ya, cuacanya mudah-mudahan tidak panas tapi tidak hujan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan waktu yang terbaik ya untuk Neng Putri sama Mas Ari besok untuk melaksanakan akad nikah. Minta yang terbaik ya. Nanti kita baca Yasin sama-sama. Mama juga nanti malam ya khusus mendoakan, ya Allah mohon keberkahan dari pembacaan surah Yasin untuk akad nikah Ananda besok. Nah ya, insya Allah setiap ada hajat kita baca surah Yasin, maka surat Yasin itu akan mengeluarkan kita dari berbagai kesulitan, akan mengabulkan hajat kita. Makanya saya kalau ada yang datang ke saya, baca Bu Yasinnya malam, baca Bu Yasinnya malam, insya Allah ya hayang berah kudu perih, hayang mati kudu mati ya. Jadi disyariatkan ya. Jadi saya mohon mamahnya nanti malam baca Yasin lagi ya. Nanti kita bareng-bareng. Dan mama juga malam baca Yasinnya khusus untuk apa? Untuk keberkahan Ananda besok, kelancarannya dan berbagai kebaikannya ya, insya Allah ya. Umi gimana Putri baca? Jangan sokna dibaca ya. Ari juga boleh dibaca ya, besok nanti malam baca insya Allah. Supaya apa? Supaya semuanya barokah ya, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa kebahagiaan ya yang dirasakan oleh orang tua dari anaknya. Yang pertama adalah ketika anaknya terlahir tanpa dia tahu sempurna atau tidak, luapan kebahagiaannya luar biasa. Dan wajah seorang ibu akan terlihat kecantikannya yang hakiki setelah melahirkan. Yang kedua, ketika anaknya memberitahu sudah lulus sekolahnya, lulus SD, SMP, SMA, lulus kuliah, itu luar biasa ya. Bahkan ketika menantikan wisuda anak-anak itu luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat semuanya ya, insya Allah ya. Katanya ngajinya pengen sama Umi Hana karena dulu ya di SMA 5 kenal Umi dekat ya. Jadi suka ini ya, suka jadi hanyut suasana ke masa lalu ya. Ya Allah, anak-anakku sudah beranjak ya untuk memasuki rumah tangga. Mudah-mudahan barokah ya, ya. Kemudian yang ketiganya adalah ketika anaknya berbicara kepada orang tuanya, saya sudah punya jodohnya. Emangnya Mama? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikasih jodoh yang terbaik sama Allah, imam dunia dan akhirnya buat Neng Putri ya Mas Ari. Insya Allah ya itu. Dan ingat, ada beberapa yang tidak boleh dinantikan, harus disegerakan. Satu adalah sholat ketika sudah datang waktunya. Ingetin
yang harus disegerakan, tidak boleh diakhirkan. Satu adalah sholat ketika sudah datang waktunya. Kedua adalah anak gadis ketika sudah ada jodohnya. Pemuda ketika sudah ada jodohnya, segerakan supaya terhindar dari berbagai kemodorotan. Ketiga adalah jenazah ketika sudah siap untuk dikebumikan. Keempat adalah hutang kalau sudah siap untuk membayar. Ya, kenapa harus disegerakan? Karena awalu yuhasabu indallah, ya, amalan yang pertama dihisab oleh Allah untuk seorang istri adalah apanya? Sholatnya. Awalu matus alul mar'ata an sholatiha wa amba'liha. Dan sholat pun menjadi amalan pertama dihisab oleh Allah untuk kita semuanya, ya. Tapi untuk seorang istri amalan yang dihisab dua. Yang pertama adalah sholat, yang kedua bakti ke suaminya. Ingetin ya, sholat dan bakti kepada suaminya. Apakah kita sudah berbakti kepada suami kita? Wallahu a'lam. Ari ngarasa ama udah ya, pada pelaksanaan nama duka keterima nggak tah? Keterima sama suami, keterima sama Allah, ya, bahwa kita adalah istri yang berbakti. Nah, makanya ayo pertama adalah di sholatnya. Bahkan sholat menjadi satu pondasi suksesnya kehidupan dunia dan akhirat. Barang siapa yang sholatnya dijaga, ya, insya Allah Allah akan menjaga kita, ya. Bahkan sholat kita akan menjelma dengan baik, ya, terang benderang, penuh cahaya, sambil berkata kepada kita di yaumil akhir nanti, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku di akhir di dunia. Ya, kalau kita nggak jaga sholat, semoga Allah, ya, menyiksamu sebagaimana engkau menterlantarkan aku di dunia, sambil, ya, amalan sholat kita dilemparkan ke belakang kita, eleger, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memelihara sholat, ya. Nah, kemudian sebaik-baik perempuan siapa? Khairun nisa. Nah, sebaik-baik wanita imro'atun adalah seorang istri idza nadorta ilaiha saratka. Seorang istri apabila ketika dipandang oleh suaminya maka bertambah gairah suaminya. Wa idza amartaha ata'atka, dan apabila diperintah dia taat. Wa in gibta anha hafidotka fi malika wa nafsiha, dan apabila dia ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga harta dan dirinya. Begitu kata Rasulullah, ingetin ya kriterianya. Sebaik-baik perempuan itu, satu, ketika suaminya memandang kepada dia maka bertambah hasratnya. Berarti memberikan pelajaran kepada kita ketika Neng Putri nanti dipandang oleh Mas Ari dalam keadaan enak dipandang. Wajahnya wajah manis jauh dari cemberut, wajhun malihun, wajah manis jauh dari cemberut, yaitu wajah penghuni sorga. Ulah baeun, ya, ulah nyinyir. Matanya mata yang penuh tatapan kasih sayang, ya. Kemudian good looking, enak dipandang, ya. Dandanannya dari atas serasi dalam aksi, mempesona dalam gaya, ya, bagi suami kita. Gak pakai daster bolong, udah hapus keteknya juga kemana-mana. Terus harus glowing, glowingnya ulah glowing ku habis masak, ya, barau sagala kulinya, tapi glowingnya karena memang kita auranya keluar bercahaya. Nah, itu ingetin. Ayo, penampilannya nanti harus membuat suami kita betah di rumah. Kalau di rumah buladi, hapet, krawing, ya rudin. Nah, yang di kantor glowing bening, ayo. Ya, nanti jangan-jangan suami kita melirik ke yang lain. Makanya pertahankan. Jangan ketika pacaran serba wangi, ya.
Pokoknya kalau kepercayaan mah dunia teh asal milik berdua, weh tara disentak, tara di hoa, tegala. Coba nanti kita kalau udah suami istri ya, mudah-mudahan nanti Mas Ari yang sekarang ketika masih pacaran saya ya oh kakaknya, oh tadi cerita itu, ini kakaknya. Oh ya Allah, makanya Umi harus di tengah, kata Umi teh kirain pengantinnya. Ya Allah, salah. Iya kesini ya nanti ya Allah. Tadi soalnya itu emasnya kesini enggak kirain emas teh su itunya ya Allah ya Umi kakaknya ya. Iya makanya tadi kata Umi teh di tengah ya Mama di tengah duduk. Matak bingung ya kenapa? Ya, iya kakaknya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa biar nanti buat istrinya ya Insya Allah ya. Nah itu ya. Jadi penampilan seorang istri, penampilan seorang suami baik jasmani, rohani, secara fisik ataupun perilakunya itu akan menjadikan indikator kelanggengan rumah tangga. Ya, amin ya Allah, ya Rabbal amin. Ingetin tadi apa? Ketika dipandang kita good looking, ya enak, senyum. Bahkan ketika dipandang kita pandang lagi. Ya, suami kita memandang ke kita pandang lagi. Pandangannya adalah tatapan penuh kasih sayang, ya. Nah, ayo Bu Winarna dipelong ku Pak Winarna pelong deui. Ya, ingat, engkau ingin tahu kapan Allah memandang kita penuh rahmat? Di saat suami istri sedang berpandangan. Ya, ketika ingin tahu kapan Allah memandang kita penuh rahmat, di antaranya adalah di saat seorang suami istri sedang berpandangan. Sok pelong-pelong, ya. Nah, suaminya melong, istrinya melong lagi, ya. Itu dengan penuh apa? Penuh kasih sayang, ya. Ulah melong minta duit, nyicepan minta duit, ya. Betul tidak? Nah, kita kadang-kadang salah ya gitu. Sok dipelongnya penuh kasih sayang ya, penuh kelembutan, penuh apalagi kemesraan. Ya punya badai ya istri nu siga kitu mah ya Insya Allah. Kemudian apalagi? Sentuhan adalah kasih sayang. Ketika suami istri tangannya saling berpegangan, saling memegang ya, maka berguguranlah dosa-dosanya di antara keduanya. Ayo ibu sering memegang tangan suaminya, suami sering memegang tangan istrinya, ya. Insya Allah karena sentuhan adalah kasih sayang. Jadi Allah menyentuh tak ulah hari butuh wungkul, orang butuh duit misalnya ya, dengar dikasih uang, ya. Ada ibadahnya, ya. Kalau suami ada maunya baru nyentuh, jangan, ya. Ayo supaya apa? Harmonis, ya. Supaya harmonis. Jadi ingetin, ayo memandang saja sudah ibadah dan Allah memandang penuh rahmat. Sentuhannya dari kedua tangannya menggugurkan dosa-dosa kita. Itu luar biasa, ya. Nah, ingetin ya Putri, ya. Nah, kemudian istri solihah seperti apa? Ya, istri solihah itu satu indikator istri yang solehah, satu ketika dia takwa kepada Allah. Orang yang takwa itu mendahulukan Allah di atas segalanya. Begitu punya suami, punya pacar, yang pertama dilihat sholatnya kelihatan tidak, ke masjidnya kelihatan tidak, baca Al-Qur'annya kelihatan tidak. Orang yang bertakwa itu pasti mendahulukan Allah. Saya harus punya suami yang jadi imam dunia akhirat buat saya. Ya, kenapa? Karena dia sandaran vertikalnya luar biasa kepada Allah. Jadi satu adalah takwa, mendahulukan Allah di atas segalanya. Dikasih suami nanti disyukuri, ya Allah ini suami yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba, ya Allah mudah-mudahan menjadi imam dunia dan akhirat. Disyukuri amanah Putri, ya. Nanti setelah menikah, ya Allah nu kamarim di lemah lembut ayeuna geuning hohoa, masih disyukuri, ya Allah ujian, ya Allah ujian. Karena apa? Setelah menikah suami dan istri buka kulit nampak isi, betul tidak? Keluar aslinya, betul? Dulu sebelum nikah mau makan di mana, mau beli apa, ya.
Hayo, mau kuliner di mana diantar? Mau nonton apa? Apa sih yang nggak bisa buat Yayang? Apa sih yang nggak bisa buat si Cinta? Ya, nanti sudah menikah jadi suami istri, suami jadi ngadak-ngadak jadi ahli akunting yang hebat. Segala dihitung. Ya, ntar kalau kita protes, perasaan ayah dulu nggak gini, sekarang udah susah, kalau ibu gini-gini. Bu, sekarang mah udah banyak pikiran ayah teh, harus ini. Tisabang nepi ka maroke eta, ditataan kebutuhan anak, ya. Tapi istri yang solehah tidak menuntut. Istri yang solehah selalu berbagi, selalu memahami, selalu mengerti. Ya, iya, istri solehah mah menerima apa adanya, apa yang diberikan Allah lewat suaminya. Cek orang Sunda mah saeutik mahi loba nyesa. Nyesana keur naon, keur nabung, keur sodako. Ya, urang mah saeutik teu mahi loba teu nyesa pun. Kadang-kadang kita kejebak ya dengan materi. Nah, mudah-mudahan ubi doaan Neng Putri mah jadi seorang istri yang benar-benar bisa memanage keuangannya nanti, mensyukuri keuangannya. Kenapa? Karena nanti ketimpangan dalam ekonomi, kekurangan dalam ekonomi, biasanya kalau nggak ada iman, nggak ada takwa kepada Allah, jadi pemicu retaknya rumah tangga. Ya, apalagi kalau kepribadiannya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, nauzubillah. Ya, kita mah ada uang abang sayang, nggak ada uang lebih sayang. Karunya tuh bisa melina naun, ya. Jadi lebih sayang kita kalau banyak kekurangannya, ya. Jadi yang pertama adalah takwa. Yang kedua, istri yang solehah pandai membaca Al-Quran. Ingat, dalam satu rumah ketika istrinya pandai membaca Al-Quran, suaminya pandai membaca Al-Quran, dan rumah itu dihidupkan dengan membaca Al-Quran, maka Allah berikan berbagai keberkahan di dalamnya. Cahaya buat di bumi, zikir buat di langit, cahaya buat di kubur, cahaya buat di hati. Sehingga kalau hatinya bercahaya, maka ketika dia melangkah tidak akan salah langkah. Ya, berkah. Orang yang suka baca Al-Quran tidak akan kekurangan, insya Allah. Dilapangkan hatinya, diterangkan hatinya, diterangkan pikirannya, cemerlang otaknya, disampaikan hajatnya. Barang siapa yang lisannya sibuk dengan membaca Al-Quran sampai dia lupa untuk berdoa, maka Allah akan memberikan sebaik-baik permintaan. Jangan pernah menyesal. Aduh, hari ini lama ting baca Quran, jadi weh tadi teu nyitrika, jadi weh tadi teu nyeuseum. Kita menyesal, ya. Nah, salah. Apalagi kalau waktunya ngaji, ya. Kita punya waktu ngaji hari Kamis, moal ngaji heula ah, useuheun loba, moal ngaji heula ah, pasakeun ieu ngalayah, moal ngaji heula. Salah, kejebak kita, ya. Nah, jadi kita dahulukan apa? Akhirat. Yang ketiga, ya, istri yang solehah selain tadi pandai membaca Al-Quran, penuh kasih sayang. Ya, ciri istri solehah hayyin, layin, qorib, sahal. Hayyin punya ketenangan hati, punya keteduhan jiwa, tidak cepat marah, tidak cepat membentak, tidak cepat menyalahkan suami atau siapapun. Hayyin, ya. Ayo ibu-ibu bersifat hayyin, bersifat lembut kepada siapapun, kepada suaminya, ya. Kalau berbicaranya ya Allah, ya, tanpa emosi. Lain ucapannya lemah lembut. Mas mau makan sekarang? Mas mau minum apa? Ya. Oh, mas baru pulang. Ambil tangannya, ya. Cium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya. Kenapa? Seorang istri yang mencium suaminya, satu kali mencium suaminya sama dengan mencium Hajar Aswad 30 kali. Sok tah pulang tidak ibu-ibu celengok-celengok cium bapana tah, ya. Ayeuna umroh hese, ongkosna oge nabung teh nepi-nepi. Aya saeutik pake piknik, aya saeutik pake pikniknya.
Ayo cokotan wae tah nabung ke umroh teh. Ayo sok celengok eta ciuman bapana pulang ti dieu teh ya. Nah, ayo Neng Putri nanti, ayo papa atau mas udah pulang, ambil tangannya. Sentuhan adalah kasih sayang. Nanti keluar dosa-dosa kita. Udah gitu, cium pipi kanan, pipi kiri ya. Itu sama dengan mencium hajar aswad 30 kali. Sok celengok tah ciuman ya. Kemudian makan. Minumnya disiapin ya. Mau minum teh, susu atau apa? Apa kesukaannya? Jangan begini, Neng, atau bawain eta minum, pencet pak, tinggal mencet Neng, ambilin kopi, tinggal ngucek di dinya ayah, udah disiapin di meja. Jangan ya, karena istri yang solehah aktif melayani. Barang siapa yang sehari semalam melayani suaminya dengan ikhlas dan sabar, maka pahalanya sama dengan ibadah haji umroh. Ibadah haji dan umroh. Sehari semalam melayani suaminya. Ibu-ibu jangan bejo ya, jangan bengejoran. Sehari semalam bukan di tempat tidur ya, tapi semua kebutuhannya kita cukupi, kita penuhi, kita layani, termasuk kebutuhan biologisnya ya. Ayo sing ikhlas. Nah, Sabtu Minggu kan sok libur, sok ayahna pengen naon gugu. Nah ya, ayahnya merintah apa, ida amartaha atau atka. Ketika merintah dia to'at. Jangan aci begini, bu eta andu kesiniin cokot atuh pak, eta gampang tinggal ngambil oge, ulah eta teh dosa ya. Rasa teh ngan marentah wae bapak teh ulah ya. Seandainya ada manusia disuruh bersujud kepada manusia, saya akan menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya. Itu kata Rasulullah. Coba ya, saking harusnya kita hormat kepada suami ya. Kemudian tadi yang keberapa? Masih lupa Umi teh, udah kolot sok lupa ya. Tadi apa tadi? 1 takwa, 2 baca Al-Quran, 3 ya penuh kasih sayang, 4 berbakti ke suami dengan baik. Berbakti lahir batin ya, kebutuhan lahir, kebutuhan batin, siap melayaninya ya. Jaga perasaannya, jaga jatuhnya pandangan suami di badan Neng Putri. Jangan sampai suami melihat Neng Putri sedang berbuat maksiat. Jaga jaga waktu makannya suami, jangan sampai lapar, karena kalau lapar menyebabkan hati berkobar, suka amak-amakan mau lapar ya. Jaga waktu tidurnya, kalau tidurnya keganggu biasanya suka uring-uringan. Ini seorang istri itu harus begitu. Jaga jatuhnya penciuman suami di badan kita. Jangan sampai suami mencium bau tidak sedap di badan kita. Anu tadina mandi urang sehari sekali udah punya suami, mandinya lebih sering, supaya ketika suami dekat dengan kita harum ya, mewangi. Sok dengan nama banyak ya, parfum gak usah mahal, gejrot namun mau tidur teh ya. Jangan dasar dipakai masak pagi, pakai masak sore ngahadeutkeun, engke tiru jeung suami eta keneh wae geus bau sagala, eta bau cecempeh ya. Jangan diganti. Kalau mau tidur pakai daster yang baru sampai semprot. Ih si meriwing ya, enakeun. Jangan ya. Cecempeh itu bahasa Sunda. Ya apa tuh nggak ngerti, pokoknya kata orang Sunda mah meni bau cecempeh cenah gitu. Nggak ngerti, nggak tahu ya. Pokoknya kata orang Sunda bau cecempeh kalau baju, kalau badan nggak enak itu bau cecempeh. Umi aja nggak tahu yang mana cecempeh, nggak tahu, nggak ngerti. Cek gue ya 7 rupa ya 7 rupa ya. Kemudian apalagi yang berikutnya adalah seorang istri yang solehah adalah ya bagus agamanya. Insya Allah Neng Putri ya, akhlaknya ada, ilmu fikihnya bisa ya, bacaan Al-Qurannya bagus, pokoknya mah
agamanya harus nomor satu. Bahkan agama jadi indikator barang ketika Allah menghendaki kebaikan dalam satu rumah tangga, faqahahu fiddin, maka disemangatkan dalam mencari ilmu agama, ya. Indikator keluarga yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, satu, semangat dalam mencari ilmu agama. Bapaknya suka pengajian, istrinya suka pengajian, anak-anaknya suka pengajian. Kalau di rumah itu nggak ada yang suka pengajian, patahlik maka celakalah. Ya, ayo kita sudah berlari, artinya kita sudah memburu ilmu, mencari di mana-mana kita, ya, mengaji. Suami kita masih duduk diam, sok kita jangan soleh sendiri, jangan pintar sendiri, ya. Suaminya diingatkan untuk ikut pengajian, ya, insya. Kemudian menjaga rahasia suami. Kalau ada kekurangan dari suami kita, ulah dibeja-beja, baik secara fisik ataupun perilakunya, ya. Misalkan ini ditanya, ya, Bunda, misalkan ditanya, Bunda bagaimana, ya, si Embe baik tidak, soleh tidak, Bunda maka wajib menjawab, alhamdulillah soleh, bagus, ya. Pokoknya nama luar biasa, ya. Jangan sampai ketika ditanya, Bunda gimana itu, ayahnya baik tidak, boro-boro jong, ya. Geus koret, geus galak, geus ngedul, geus segala anu goreng-goreng nate diomongkeun, nggak boleh. Perkataan adalah doa. Ketika suami kita ada kekurangannya, jangan dibongkar ke orang, jangan disiarkan ke yang lain. Kenapa? Seorang istri pakaian buat suami, suami pakaian untuk istrinya. Fungsi pakaian adalah untuk saling menutup kekurangannya, menutup auratnya. Jadi perkataan doa di sana akan terjadi kepada kita. Walaupun kenyataannya suami kita penuh kekurangan, kita omongin yang baik-baiknya, semoga menjadi doa. Kemudian masalah hubungan seksual, jangan sekali-kali diomongin, ya, ke orang. Kenapa? Ketika seseorang mengatakan masalah seksnya di depan orang lain, bagaikan setan laki-laki, setan perempuan sedang bersenggama dan kita menontonnya. Kita diibaratkan seperti itu. Nggak boleh dikucah kaceh. Itu rahasia perusahaan, hukumnya haram. Umi biarin atau ini mah yang bagus-bagusnya diomongin, nggak usah. Engke lamun yang lainnya dalam keadaan diuji oleh Allah oleh kekurangan, ya, jasmani, fisiknya, dia akan merasa, ya Allah suami saya mah kayak gitu. Jangan, ya, nggak boleh. Oh, sugan mah kuda liar suami saya mah, nggak boleh itu teh. Ya, suami saya mah kieu-kieu, nggak boleh, haram hukumnya. Hayo, hanya konsumsi berdua, ya, nggak boleh dikucah kaceh, ya. Kemudian apalagi? Berhias hanya untuk suami, ya. Ingat, jangan jadi perempuan yang luas, luis, leos, salaman, serumun, asal selamat. Berhias hanya untuk suami, ya. Kenapa di akhirat nanti yang lebih banyak di neraka itu adalah perempuan? Satu, karena di akhir zaman perbandingan antara laki-laki dan perempuan 1:50. Yang kedua, banyak perempuan yang kufur kepada suami dan keluarganya. Ketiganya, banyak wanita yang berdandan bukan untuk suaminya. Coba, ya. Dan yang keempatnya adalah banyak perempuan, ya, yang keempatnya adalah perempuan yang tidak menjaga lisan kepada suaminya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ayo berhias hanya untuk suami. Jangan sampai ketika kita, awas Neng Putih, jangan pernah coba-coba berdandan, ya, karena kita melihat yang lain lebih. Nauzubillah. Seorang istri akan dipaku matanya oleh Allah ketika di hari berbangkit kalau melihat suami orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian melayani suami dengan baik di rumah. Ayo, waktu makannya dijaga, waktu tidurnya dijaga, dilayani dengan penuh keikhlasan dan diniatkan ibadah, ya. Kemudian menjaga lisan kepada suaminya. Ketika dimiratkan, Rasulullah diperlihatkan kepada
neraka. Di sana ada seorang perempuan yang lidahnya digantung ke atas, dimasukkan air ke dalam mulutnya sampai keluar dari duburnya. Wahai malaikat Jibril, itu kenapa siksanya seperti itu? Dia adalah seorang perempuan yang lisannya menyakiti hati suaminya. Nauzubillahi min dalik. Ya, makanya salah satu perempuan yang dikutuk oleh semua makhluk yang terkena matahari adalah seorang istri yang lisannya menyakiti hati suaminya. Ketika seorang istri mengatakan, ya Allah, Pak, dari dulu sampai sekarang gak ada kebaikan papa ke ibu teh, ke mamah teh, maka amal ibadah kita dihapus oleh Allah dan Allah putuskan rahmatnya di hari kiamat. Ya, jangan pernah bilang tiba heula rarasaan rumah tangga teh kayak gini aja, tuh lihat tetangga mah udah kayak gimana. Nggak boleh. Allah tidak memandang kepada seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya. Allah, malaikat murka kepada siapa? Perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya. Allah, malaikat murka kepada istri yang tidak mengeluarkan suaminya dari kesempitan. Kalau suami kita ada kekurangan, suami kita kesusahan, Bu pinjam gelangnya. Enggak lah Pak, enggak pernah digantian. Ibu kekeh tak mau dipinjam padahal suaminya membutuhkan, maka ibu diberkahi oleh Allah sama malaikat. Ya, Bu pinjam dulu atau uangnya, ibu nggak boleh, itu makanya dosa ibu. Hayo, uang suami, uang istri, uang istri, uang suami. Kita mah uang suami, uang istri, uang awewena. Temenang diganggu, ya, siuk singkir kita mah ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, mensyukuri pemberian suami. Neng Putri nanti ketika berjalan rumah tangga apapun yang diberikan suami, alhamdulillah, terima kasih ayah, alhamdulillah, terima kasih mas. Ya, selalu ucapkan terima kasih. Kalau kurang, jangan pernah wayah gini pakai dikasih uang segini mana cukup, nggak boleh. Ya, ketika diucapkan alhamdulillah, ingat, seorang ketika mengucapkan alhamdulillah dengan pemberian Allah, maka akan mengikat nikmat yang sudah Allah berikan, mengundang nikmat yang belum Allah berikan. Makanya ayo alhamdulillah, 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 ya. Tapi ikhlas ke hatinya, ya. Kemudian menjaga lisan kepada suami tadi sudah, ya, menjaga lisan kepada suami. Salah satu perempuan yang ada di neraka itu adalah perempuan yang tidak menjaga lisan kepada suaminya, perempuan yang tidak meringankan kesempitan suaminya, perempuan yang memberikan meminta nafkah kepada suaminya di luar batas kemampuannya. Kemudian menghormati dan menyayangi keluarga suami. Nanti mamahnya jadi dua, papahnya jadi dua, adik kakaknya bertambah. Berikan haknya, perlakukan sama, ya. Dan ingat, sesudah menikah Neng Putri akan merasakan, oh gini ya jadi istri, oh gini ya jadi ibu. Nanti akan tambah sayang sama mama, ya. Kenapa? Sesudah menikah sama Neng Putri harus lebih sayang sama mama, ya. Kebetulan sama Neng Putri diuji oleh Allah, ya. Mama juga diambil orang yang dicintai, papahnya Allah berkehendak untuk pulang, ikhlaskan. Barang siapa yang diambil orang yang dicintai, kemudian dia ikhlas lillahi ta'ala, Allah jaminkan surga untuknya. Karena yang terbaiknya papa Neng Putri, papahnya pulang ke hadirat Allah, ya. Diikhlaskan, insya Allah. Nah, mama akan mampu tegar berdiri, ya. Dan mama insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari putra putrinya, insya Allah. Doakan papahnya setiap waktu sholat, ya. Kangen baca Fatihah, kangen baca Fatihah, ya, seperti itu. Kemudian qanaah dan pandai bersyukur. Qanaah apa? Qanaah adalah menerima apa adanya. Jangan pernah melihat ke atas tapi melihatnya ke bawah. Urusan dunia kita lihat ke bawah supaya kita terus bersyukur. Urusan akhirat kita melihat ke atas supaya kita lebih lagi berusaha untuk ibadahnya, ya.
Mudah-mudahan Umi doakan yang putih jadi seorang istri yang soleha, penuh kasih, bijaksana, jadi anugerah buat suami. Jadi anggota masyarakat yang jadi panutan umat. Nanti jadi ibu yang penuh kasih, bijaksana buat anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah cepat memberikan karunia dan jadi hamba Allah yang taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, karena pada dasarnya kita punya 4 kapasitas. Ya, insya Allah ibu-ibu semuanya saya doakan jadi hamba Allah yang taat. Ya, jadi istri penuh kasih bijaksana buat para suaminya, jadi ibu penuh kasih bijaksana buat anak-anaknya, jadi anggota masyarakat yang menjadi panutan umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, itulah sebagai bekal ya untuk yang putih, semoga bisa diamalkan nanti ketika mengarungi rumah tangga. Ya, ingat sholat. Ada masalah sholat, ada masalah ngaji, ada masalah berdoa, ada masalah berzikir, jangan dulu kemana-mana. Ada masalah sama lari ke mama, jangan dulu lari ke aanya ngadu, sama dulu ya. Karena apa? Allah tempat mengadu yang tidak akan madorot buat siapapun. Insya Allah ya. Baiklah ibu-ibu, silakan diminum dulu, nanti kita membaca perhadiahan. Ibu-ibu, mari kita sama-sama memberikan doa, mengirim doa pada almarhum dan almarhumah dari keluarga besar Ibu Martin dan besannya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada almarhum almarhumah dari keluarga kita semuanya. Kita awali dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa zurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikati muqarrabin wa khususan sayyidina Abdul Qadir Jailani syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma illa jami'il ahlil qubur
minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha thumma khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayihina wa masayih masayihina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman huna bisababihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa khususan ila ruhi almarhum Bapak Pujiarta bin Sasto Sudarmo, almarhumah Khotimah binti Saili, almarhumah almarhum Maskarah bin Masria, almarhum Jirah binti Sumodiarjo, almarhum Sastro Sudarmo bin Pawiro Dumejo, almarhum Quraisin bin Maskarah, almarhum Saili bin Kaitan, almarhum Mbah Ibad binti Kailin, almarhum Jasisha Kila Marwah binti Bagus Fauzi Effendi. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kubunya rodah min riyadil jannah. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa khususan ila almarhum dan almarhumah. Mangga ibu-ibu. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu silakan diminum dulu. Baiklah ibu-ibu, kita teruskan ke pembacaan surah Yasin. Kita mohon keberkahan dari pembacaan surah Yasin. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah sedang menikmati nikmat kuburnya dan juga mudah-mudahan menjadi ahli surga. Wabil khusus Neng Putri Celia Rilia dengan Ananda Ari Revariana yang insya Allah besok akan melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dijauhkan dari berbagai kemadorotan. Cuacanya mudah-mudahan bagus sekali dan mudah-mudahan besok haflah mubarokahnya dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semuanya menjadi ladang amal buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kita semua yang mendoakan yang sedang sakit, mudah-mudahan wasilah surat Yasin, mudah-mudahan sakitnya cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sedang punya masalah cepat diberi jalan keluar dari kesulitannya dan mudah-mudahan semua hajat urusan dunia dan akhirat kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diniatkan masing-masing. Allah hadirinnya wa qulinatin salihah bil barakati surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasira rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bizalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in duqirtum bal antum qaumun musrifun. Ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajrahu wa
كانوا بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فمن قدرناه منازل حتى دخل الأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس
تنقصوا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سحرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهجرك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ibu, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ananda, Putri dan Mas Ari yang besok akan nikah
dilancarkan, dimudahkan, dijauhkan dari berbagai kemadorotannya, apa mubarokahnya, mengundang berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ibu Martin sekeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anaknya soleh dan hajat urusan dunia dan akhiratnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna zakkaralak wa syakkaralak mitwa'alak muhbitan ilaika awaham muniba. Allahumma rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wahlul sahimata sudurana wa tammim masu'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullu ma ataitana bifadlika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma. Neng Putri dan Mas Ari kama alafta Adama wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Musa waspura. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusufa wa Hajara wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Hajar. Allahumma alif bainahuma kama alafta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a Khadijatul Kubra wa Aisyatir Ridha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya pengajian di hari ini mengundang berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umi mohon maaf dari segala kehilapan yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari kepada Umi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, kita lanjutkan dengan sungkeman dan siraman. Akan dipandu langsung oleh UWU-nya. Acara pengajian kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mama dan AA yang Dede sayangi, cintai dan hormati.
Syukur alhamdulillah dipanjatkan puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini Dede diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya karena telah terlahir sebagai putri mama dan papa dan sebagai adik AA. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang tulus, yang ikhlas dan tanpa pamrih yang telah diberikan kepada Dede sampai saat ini. Sehingga Dede dapat merasakan hangatnya kehidupan keluarga. Kehadiran dari Tuhan seorang mama saat menimang, menggendong, memeluk, dan mencium dengan penuh kasih sayang. Kehadiran seorang almarhum papa yang selalu sabar, melindungi, menafkahi, dan setia memimpin keluarga dengan penuh tanggung jawab sampai saat ini. Dan kehadiran AA yang selalu melindungi Dede sampai saat ini tak terhitung lagi betapa banyaknya keringat air mata yang telah mama karena almarhum teteskan untuk Dede. Maafkan perbuatan dan perkataan ini yang sebenarnya tidak ada telah menyakiti mama dan almarhum papa. Maafkan Dede, terkadang membuat kesalahan. Dede memohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kesilapan dan dosa-dosanya kepada Allah. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dari Dede yang selalu mengingatkan agar selalu memperbaiki perbuatan Dede yang salah. Terima kasih telah membantu mama dan almarhum papa untuk menjaga Dede selama ini. Maafkan Dede jika masih belum bisa menjadi adik yang baik buat AA. Maafkan Dede yang selalu merepotkan dan menyusahkan. Dede memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua kesalahan dan kehilapan Dede. Di saat yang baik ini, di pengajian menjelang pernikahan, Dede memohon izin dan restu untuk dinikahkan besok dengan pria yang Dede cintai, pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik, yang bijak, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Izinkan Dede menikah dan membina rumah tangga dengan kekasih pilihan Dede yang bernama Ari Revariana Atmawijaya. Insya Allah dengan ridho dan doa restu mama dan AA, pernikahan Dede dan Ari besok diberikan kelancaran, penuh ketenangan, damaian, kebahagiaan, serta sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak, silakan sungkem sama mama. Mama, di saat yang baik ini, Ananda mohon restu untuk menikahkan dengan laki-laki pilihan Ananda. Semoga pernikahan esok hari akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mama, ya Anandaku sayang, Mama selalu ada dekatnya sejak engkau dilahirkan di bumi ini. Mama selalu menyayangi Ananda seorang, karena Ananda adalah putri satu-satunya dari Mama yang akan meneruskan istilah dari keluarga Mama. Mama akan selalu memberikan restu kepada Ananda sayang.
selalu memberikan doa kepada anandaku seorang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga dari almarhum Bapak Pujiarto diberikan kesehatan dan keberkahan sepanjang hidupnya. Ibu, Ananda sudah dewasa, sudah bisa memilih mana yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Jadi, tak diikhlaskan untuk dilepas ke jenjang lebih jauh lagi. Silakan sungkem kepada AA. Dede mohon doa restu untuk menapaki kehidupan yang lebih jauh lagi, karena Dede esok hari akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang Dede sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Adinda, dedekku Putri, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan kelak menemukan kebahagiaan di kemudian hari. Terima kasih AA, terima kasih Mama, yang telah memberikan doa restu kepada Dede. Maafkan atas kesalahan selama ini yang telah Dede lakukan dari Dede sejak kecil. Ibu bagaimana? Sudah ikhlas bisa melepas putrinya untuk melangkah ke lebih lanjut itu? Insya Allah. Mohon doa restunya untuk ibu-ibu sekalian, para hadirin, untuk esok hari akan melangsungkan pernikahannya. Insya Allah dalam keadaan